Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Tsumma amma ba'd. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innallaha astafa Kinanah min waladi Ismail wastafa Quraisyan min Kinanah wastafa min Quraisyin bani Hashim wastafani min bani Hashim. Sesungguhnya Allah, innallaha astafa Kinanah, sesungguhnya Allah memilih Kinanah min waladi Ismail, dari anak-anaknya Ismail, anak keturunan Ismail, bani Ismail. Wastafa Quraisyan min Kinanah, dan Allah memilih Quraisy itu dari Kinanah, dari kelompok Bani Kinanah. Wastafa min Quraisyin, kemudian Allah memilih dari Quraisy itu Bani Hashim. Wastafani min Bani Hashim, dan Allah memilih aku adalah dari Bani Hashim. Bapak saudara sekalian yang tentunya semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah bahwa Rasul ingin menunjukkan nasab itu penting. Nasab itu penting. Jangan sampai diputus, jangan sampai dihapus, jangan sampai dihilangkan. Yang kedua, kita ingin melihat betapa ternyata nasab Nabi itu sangat-sangat mulia. Nasab Nabi kita itu sangat mulia. Bahwa Nabi terjaga nasabnya, kemuliaannya. Nabi Muhammad mengatakan, sesungguhnya Allah memilih, innallaha astafa Kinanah. Siapa dia? Dia adalah salah satu datuknya lagi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik. Nanti Fihr bin Malik inilah yang kita nisbatkan dengan sebutan Quraisy. Bin Nadhr bin Kinanah, bin Kinanah. Kalau dilanjutkan bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas alaihi salatu wassalam bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan, dan seterusnya. Kita stop sampai pada persoalan tadi dari Kinanah. Kemudian Nabi menyebutkan dari Kinanah itu maka Allah memilih Quraisy. Saya sebut Quraisy. Siapa dia? Fihr bin Malik. Fihr bin Malik itu adalah dinisbatkan dengan sebutan Quraisy. Kenapa? Jadi gini Bapak saudara sekalian, sebutan Quraisy itu bagi sosok yang memiliki kelebihan secara fisik, ketangguhan, kemampuan, kecerdasan. Dan itu ada pada Bani Ismail dan Bani Juhrum. Ini dua. Jadi yang datang pertama kali ke Mekah setelah Ismail bersama ibundanya Hajar, ibunda Hajar. Orang selalu mengatakan dia adalah anak budak, tidak, dia anak raja Mesir.
Dia bukan anak budak. Ya. Ketika Nabi Allah Ibrahim bersama istrinya Sarah. Sarah adalah putri Raja Haran. Bersama dengan keponakannya Lut. Jadi bertiga. Berangkat sampai di Mesir. Itu kan nanti ketemu sama Fir'aunnya Mesir. Jadi Mesir itu punya raja sebutnya Fir'aun. Yang Fir'aun ini naksir sama Sarah. Inilah dusta yang keduanya Nabi Ibrahim. Bahwa ketika ditanya siapa itu perempuan, hiya ukhti, dia saudara perempuanku. Jadi Ibrahim itu sepanjang hidup itu berdusta 3 kali, Pak. 3 kali berdusta, nyesal. Kita berdusta tiap hari. Kadang nyesal-nyesal juga. Ibrahim cuma 3, ini kali yang kedua. Nah, di situ kemudian kita pernah dengar bagaimana raja itu menginginkan Sarah. Sampai kemudian diajak dalam satu waktu entah acara atau apa, dia mau nyentuh Sarah, ternyata kemudian lumpuh, stroke. Berdoa Sarah, ya Rabb, kalau sampai ini Firaun mati, aku yang salah. Kayak apa Tuhan, menjaga Sarah? Akhirnya disembuhkan lagi. Mau nyentuh lagi, stroke lagi. Doa lagi, sembuh lagi. Nyentuh lagi, gak ada jarak. Stroke lagi kan. Nah ini kalau ciri perempuan cantik itu begitu. Kalau disentuh stroke, cantik tuh berarti kan. Ini kisah di sini ya. Akhirnya dia tahu siapa Sarah. Kemudian dia perintahkan anaknya namanya Hajar untuk belajar, anak dari istri yang lain, lalu belajar sama Ibrahim sampai satu saat kemudian dia jadi istrinya Ibrahim. Ya gitu ya. Dia anak Fir'aun yang Mesir. Mesir itu bukan Arab, Pak. Mesir itu di daerah Afrika. Jadi kalau kita lihat tanah itu setanah dengan Afrika. Cuman cara bahasa di Arab. Ya. Nah, pertama kali yang menetap di Mekah itu adalah Ismail. Ketika Ibrahim membawa anaknya ke satu lembah biwadin ghairi dzi zar'in, satu lembah yang tidak ada tanaman, satu lembah yang tandus. Nah, nanti ceritanya kita tahu bagaimana kemudian Ismail menemukan air Zam-Zam dengan hentakan kakinya. Ketika mencari air, cukup ini ya, dramatis ceritanya sampai kemudian suara yang menangis itu hilang. Itu ada 2 riwayat. Ada yang mengatakan bahwa ketika itu Hajar ketakutan kondisi anaknya, dia balik, dia takut anaknya mati. Ternyata anak itu digendong oleh Jibril, oleh seorang sosok laki-laki yang ternyata dia adalah Jibril. Dan kemudian Jibril yang menghentakkan kakinya. Itu versi lain ya. Allah alam, dua-duanya ada. Nah, ketika itulah kemudian suku yang pertama datang ke Mekah adalah suku Jurhum dari Yaman. Suku Jurhum dari Yaman. Suku inilah kemudian dia punya anak, kepala suku punya anak perempuan yang cantik dan nikahi oleh Ismail. Sehingga kemudian Bani Ismail dan Bani Jurhum itu anak-anaknya, maka termasuk nanti Fihr bin Malik adalah orang yang dia 2 syarat. Pertama adalah dia Bani Ismail, yang kedua Bani Jurhum. Kemudian dia memiliki kelebihan secara fisik, kemampuan secara otak, dia tangguh, dia cerdas, baru disebut dengan Quraisy. Itu sebutannya, dan itu ada pada Fihr bin Malik. Anda tahu penyerangan pertama kota Mekah sepeninggal Ismail itu nanti akan dilakukan oleh suku Khuza'ah. Dan Bapak Saudara sekalian, sejarah kemudian mencatat bahwasanya suku Jurhum lah yang kemudian menimbun itu Zam-Zam. Zam-Zam itu enggak ada lagi. Pernah dengar cerita bahwa Zam-Zam sudah tenggelam, ditutup oleh suku Jurhum. Yang pertama kali masuk nanti adalah Amr bin Luhai dari suku Khuza'ah. Sosok pemimpin yang dianggap ulama, tetapi dia belajar setengah-setengah. Ya. Nah, siapa yang nanti nemuin Zam-Zam kembali? Yang nemuin Zam-Zam kembali adalah Abdul Muthalib dalam satu mimpi. Ini jangan diceritakan. Ya. Ada yang tahu?
bahwa Abdul Muthalib itu yang pertama kali menemuin jam-jam setelah 500 tahun tenggelam. Di mana? Di dekat Ka'bah. Yang itu juga cukup menarik ya. Karena di Ka'bah itu nanti ada dua patung. Namanya patung Ishaq dan patung Nailah. Patung ini, Ishaq dan Nailah ini, dulu sebelum penyerangan suku Khuza'ah, adalah dua orang sejoli yang saling mencintai. Berkisah cinta ini ada kisahnya tuh bang. Tai kambing gitu, rasa coklat ya. Ketika Ishaq ini melamar Nailah dari suku Jurhum, Ishaq dari Yaman, beda suku. Kemudian ditolak. Kemudian mereka melakukan perjanjian bertemu depan Ka'bah. Terjadilah perzinahan antara Ishaq dan Nailah. Oleh Allah dikutuk jadi batu. Besoknya ketika orang tawaf kaget lihat ada patung di dekat Ka'bah. Akhirnya Ishaq dan Nailah ditempatkan di Safa sama Marwah. Sebagai peringatan, ini loh kalau berzina, begini loh kalau kita melakukan hubungan zina, akan dikutuk di depan Ka'bah. Ketika Amr bin Luhai datang dengan suku Khuza'ah, makanya Nabi cerita. Dalam satu riwayat Nabi pernah cerita, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya diperlihatkan Amr bin Luhai oleh Allah di neraka dengan isi perutnya keluar karena panasnya siksaan yang sangat berat. Dialah orang pertama merubah agama Ibrahim ini. Dan kemudian Nabi berkata pada sahabatnya Aqsam, ya Aqsam, aku melihat Amr bin Luhai bin Qoma'ah bin Khinzi menyeret menyeret usus-ususnya, dan aku tidak melihat orang yang amat mirip dengan orang lain melainkan engkau dengannya. Dengan Amr bin Luhai itu Aqsam. Aqsam berkata, ya Rasul, barangkali kemiripannya denganku membahayakanku kah? Kata Nabi, tidak. Karena engkau mukmin dan dia kafir. Anda tahu, Amr bin Luhai ini adalah pemimpin yang juga dijadikan tokoh agama. Dia belajar tentang agama Ibrahim. Satu waktu dia tinggal di Syam. Dia bertemu suku Amalik. Suku Amalik pada ketika itu menyembah Hubal. Menyembah patung. Bukan menyembah Hubal. Dia menyembah Allah tetapi perantaraan patung. Maka ditanya, ya wahai suku Amalik, apa yang kalian lakukan? Saya menyembah Allah melalui patung ini. Yang dengannya lah kemudian kami mendapatkan hujan, dengannya kami mendapatkan rezeki, dengannya kami mendapatkan pertolongan-pertolongan. Maka kemudian Amr bin Luhai membawa Hubal itu, dan sampai dia mengalahkan suku Jurhum, dia melihat patung Ishaq dan patung Nailah ditempatkan nanti di dekat Ka'bah. Dua patung ini untuk disembah. Dia tidak tahu sejarah bahwa patungnya adalah patung pezina. Ya, ini ceritanya. Ada lagi nanti patung Uzza. Di dalamnya ada jin yang nanti akan dibunuh oleh Khalid bin Walid. Membunuh jin Uzza itu adalah Khalid bin Walid nanti. Nah, Bapak saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Singkat kisah, nanti kita akan tahu bagaimana riwayatnya. Jadi gini, Fihr bin Malik ini adalah Quraisy. Nah, kita masuk pada satu sosok tokoh. Setelah Khuza'ah mengalahkan suku Jurhum, yang berkuasa di Mekah adalah suku Khuza'ah, dan dia menjadi penguasa selama 500 tahun. Maka muncullah kemudian sosok bernama Qusay bin Kilab. Dia adalah salah satu cucunya Fihr bin Malik. Ya, Qusay bin Kilab itu adalah sosok yang nanti juga dia nama aslinya bukan Qusay tapi Zaid. Qusay bisa jadi dinisbatkan kepada Quraisy karena dia punya kemampuan, ketangguhan, kecerdasan dan kelebihan fisik yang hebat. Dia ikut ibunya di Syam. Kemudian ketika Kilab bin Murrah itu bapaknya, Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr itu meninggal dunia, maka ibunya menikah lagi. Qusay tidak akur dengan, dia punya saudara kandung namanya Zuhrah.
Zuhrah. Qusay nanti punya anak namanya Abdul Manaf. Ada beberapa ya nama anaknya, ada Abdul Dar, ada Abdul Uzza dan lain sebagainya. Yang terkenal 3, Abdul Dar, Abdul Manaf, Abdul Uzza. Sementara Zuhrah saudara kandungnya punya anak namanya juga Abdul Manaf. Ya. Sama Abdul Manafnya. Jangan heran. Abu Thalib pun namanya Abdul Manaf. Abu Thalib namanya Abdul Manaf. Dan jangan heran juga Abu Lahab namanya Abdul Uzza. Ya. Yang ngasih dia Abu Lahab nama adalah julukan adalah Abdul Muthalib nanti. Nah, Abdul Manaf punya anak namanya Wahab. Abdul Manaf Zurah. Abdul Manaf bin Qusay punya anak namanya Hashim. Hashim bin Abdul Manaf punya anak namanya adalah Abdul Muthalib. Wahab punya anak namanya Aminah. Aminah nanti jadi istrinya Abdullah. Kalau kita lihat riwayatnya Bibi, ya kan? Nah, Abdul Manaf itu punya saudara namanya Abdul Uzza. Abdul Uzza punya anak namanya Asad. Asad punya anak namanya Khuwailid. Khuwailid punya anak namanya Khadijah. Kan gitu. Ya. Hashim itu punya saudara kembar lagi. Dari Abdul Manaf ini kan punya anak namanya Hashim. Hashim itu punya saudara kembar namanya Abdul Syam. Abdul Syam punya anak namanya Umayyah. Umayyah punya anak namanya Harb. Harb punya anak namanya Abu Sufyan. Abu Sufyan punya anak namanya Muawiyah. Maka Nabi melarang menghina, mencaci, mencela sahabatnya. Apalagi ini masih keluarganya beliau. Kenapa? Kalaulah kalian mengimpakkan semisal Uhud dan Dahabin semisal gunung Uhud, mengimpakkan emas semisal gunung Uhud, tidak akan bisa mengalahkan sahabatku walau 1 mud, bahkan setengahnya. Ini nggak boleh menghina sahabat Nabi. Persoalan pertengkaran mereka antara Ali dengan Muawiyah, Yazid dengan Hasan dan Husain itu persoalan politik. Sama kayak ini. Saya nggak ikut campur siapa-siapa dulu. Ya. Sepanjang pemimpin kita masih bersyahadat, kita belum boleh mencela, ya. Tetapi di sisi lain juga kita juga harus menghormati ulama, sehingga saya tidak terlalu kultus terhadap kedatangan sosok yang datang dari Mekah ini. Saya nggak terlalu kultus dengan beliau, ya, nggak terlalu menghebohkan, karena sementara saya kira bangsa kita aman. Hanya kadang segelintir orang aja yang mungkin merusak. Kalau memang ingin mengganti, ada saat kita mengganti, ada waktu kita mengganti, tapi tidak harus kemudian kita menghina seorang pemimpin. Tidak layak dan tidak pantas kita menghina pemimpin, ya. Karena ketika kita menghina pemimpin, tidak langsung kita menghina kita sendiri. Ini yang harus kita juga perhatikan. Di sisi lain juga, semua manusia, antum ingat peristiwa Utsman bin Affan. Seandainya kita berada di tengah-tengah peristiwa fitnah besar pada masa Utsman bin Affan, pertanyaan saya adalah, kita ikut Utsman apa ikut yang mendemo? Ikut Utsman apa ikut yang mendemo? Saya tidak percaya kita ikut Utsman. Kenapa? Karena setiap khutbah, setiap ceramah di mana-mana menghina Utsman bin Affan. Utsman itu dihina, dicaci, dimaki oleh semua. Sampai kemudian satu kelompok di Mesir itu, siapa tokoh yang akan merusak nanti? Tokoh Syiah, orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Siapa? Saya lupa. Siapa? Saya lupa tuh. Yang Syiah. Saya lupa namanya. Ada ingat nggak? Yahudi yang sangat terkenal. Ya. Dia yang merusak. Dia yang mempengaruhi orang Mesir untuk datang ke Utsman. Anda tahu ketika itu apa kata Utsman? Dia datang, dihadapin. Kalau saya ingin, kata beliau, menurunkan tentara, sahabat-sahabatku dengan gampang dia akan angkat pedang untuk membela aku. Ali sempat ingin mengangkat pedangnya, karena berita yang heboh itu kan Utsman ini nepotisme, ya kan?
Dan mereka itu mempengaruhinya itu banyak di luar sana, bukan di Madinah. Kemudian perang bagi saya mudah. Mudah sekali, kata Utsman bin Affan, mudah, gampang bagi saya. Satu ucapan saya, sahabat saya akan berdiri di depan dan di belakang saya. Tetapi tidak, saya lebih menginginkan perdamaian, kata Utsman bin Affan. Ketika itu para pendemo, Utsman langsung datang, dialog. Dia bawa senjata. Utsman perintahkan sahabat jangan hunus pedang. Maka kata Ali bin Abi Thalib, kalaulah saya mengangkat pedang, maka saya orang bermaksiat pertama dengan khalifah saya. Akhirnya terjadi dialog. Anda tahu orang Mesir itu ketika dialog puas. Pendemo itu minta cuma satu aja, dialog. Jangan polisi. Kan gitu. Yang membuat undang-undang turun ke jalan, hadapin dialog. Akhirnya apa yang terjadi? Dalam dialog itu puas yang mendemo, tenang gitu. Sebetulnya kita cuma minta penjelasan, itu aja. Akhirnya pulang, Pak. Salah satu tuntutan mereka juga adalah Muhammad bin Abu Bakar, kalau nggak salah, atau Abdurrahman itu diangkat jadi gubernur di Mesir. Ibnu Abu Bakar diangkat jadi gubernur di Mesir. Disetujui oleh Utsman bin Affan. Tetapi sebelum sampai di Mesir, di perjalanan, sosok Abdullah bin Ubay, ya, sosok yang orang Yahudi yang mempengaruhi ini, dia meminta. Jadi gini, ketika Utsman bin Affan diserang itu, dia perintahkan semua sahabat, semua keluarga dekatnya untuk pulang dan jangan ada di sekitarnya. Hakam, salah satu sekretaris pribadinya Utsman, itu sahabat sepupunya beliau juga, itu pulang. Nah, ketika itulah kemudian datanglah sosok orang Syiah ini. Jadi bukan Syiah dulu, dia orang Yahudi. Nanti akan merusak. Kemudian dia minta kepada sekretaris negara untuk membuat surat stempel dari pemerintah bahwa perintah itu adalah supaya mereka bilang bahwa Utsman mau dibunuh. Jangan sahau, kalau kegani kan ribut ya, takut, udah dibuat surat. Perintah kepada gubernur Mesir untuk menangkap pendemo. Ketika sampai di Mesir, gubernur Mesir menangkap mereka, otomatis wah ini pengkhianat, bohong, pendusta nih Utsman. Utsman dibilang pendusta. Padahal bukan Utsman. Akhirnya baliklah mereka dengan marah, nggak ada lagi, mereka langsung sampai terjadi pembunuhan Utsman bin Affan. Utsman mendiamkan saja. Dia ngaji. Karena Utsman itu kebiasaan kalau kondisi lagi kacau, nggak ada jalan, dia ngaji. Dan dia dibunuh dengan 6 kali tusukan. Ya, terakhirnya ada yang bilang dari sini. Nah, itu satu ini, Pak, bahwa kita jangan mudah terprovokasi oleh siapapun. Kita baca dulu, kita periksa dulu, kita perhatikan dulu semua. Jangan mudah terprovokasi dan jangan mudah pula kita kemudian mengatasnamakan sesuatu, apalagi atas nama agama, kemudian kita harus saling serang dengan orang lain. Ini harus kita jaga. Lidah juga dijaga. Kenapa? Karena salah satu kedatangan Rasulullah itu adalah innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Maka lidah juga kadang-kadang harus kita jaga untuk tidak menghujat dan menghina orang lain, apalagi dia sesama muslim. Jangan mudah kita menghina mereka hanya karena persoalan perbedaan paham politik. Ya. Antara Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib tidak ada masalah, hanya karena paham politik. Antara Zubair bin Awam, Talhah dengan Ali nggak ada masalah. Dan antum tahu siapa Zubair bin Awam? Dia sepupu Ali bin Abi Thalib. Zubair itu anaknya Sofiyah binti Abdul Muthalib. Abdul Muthalib punya anak 16, 10 laki-laki, 6 perempuan. Ya, Zubair itu sepupunya juga. Dia sosok yang selalu berada di depan. Maka ketika terbunuhnya Talhah, terbunuhnya Zubair, apa kata Ali kepada anak-anaknya? Saya dengan bapakmu
tidak ada masalah. Kami itu bersahabat. Tetapi yang menjadi persoalan hanya karena persoalan politik. Itu aja sebetulnya. Jadi politik kadang-kadang bisa menghancurkan. Sebagaimana Utsman bin Affan tadi. Nah, maka itulah kemudian Bapak saudara sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita balik tadi. Qusay bin Kilab. Ya. Dia punya kecerdasan ketika dia sampai di Mekah. Dia melihat bahwasanya Mekah dikuasai oleh suku Khuza'ah. Dia terpikir kembali, kok bisa? Sementara ini Mekah pertama kali dibangun oleh kakeknya Ismail dan ibunya, oleh neneknya. Kemudian dia terpikir untuk kembali merebut Mekah. Gimana caranya? Pertama yang dia lakukan adalah dia memperkuat dulu ekonominya. Ini mutlak nih. Kalau mau jaya ekonomi dulu, ya kan? Sugih dulu. Hanya akan jadi pemimpin. Kayak apa dia jadi pemimpin kalau kada sugih? Jadi pejabat, nyogok misalnya, akan pulang. Jadi pejabat, jadi gubernur, misalnya jadi wali kota, jadi bupati, lalu dengan cara bagi-bagi duit, akhirnya apa terjadi? Dia akan kembalikan. Kaya dulu. Nah, dia pertama kaya dulu. Sugih. Kemudian Qusay bin Kilab, langkah selanjutnya adalah saat itu kerajaan Mekah itu, suku Khuza'ah itu dipimpin oleh Hulail. Jadi Hulail ini punya anak namanya Hubbah. Perempuan anak paling tua itu namanya Hubbah, paling cantik. Qusay bin Kilab kemudian berdatang dengan Hubbah binti Hulail. Sejarah pada ketika itu mencatat bahwasanya suku Khuza'ah apabila yang berdatang itu adalah suku Jurhum, apalagi dia dari kelompok Jurhum ini, akan ditolak. Ternyata beda. Yang datang itu Qusay bin Kilab. Sosok yang sudah punya wibawa, sosok yang sangat tampan. Kemudian tadi saya bilang dia punya kelebihan fisik. Dia tampan. Karena semua keturunan Nabi itu terjaga ketampanannya juga. Kita tahunya Nabi Yusuf paling tampan, itu masih kalah di hadis itu dengan Nabi Adam saja, masih 50% lebih tampan Nabi Adam. Ya kan? Lagi dengan Nabi Muhammad. Jadi Nabi Yusuf yang setampan itu aja, kalau dia lewat perempuan melihat lagi mengupas limau, kayaknya sekadar merasa saking tampannya. Makanya saya bilang kalau laki-laki merasa paling tampan, cobai tesnya kayak apa? Ambil jarum atau silet, suruh bini-bini tatak, merasa kada? Kalau merasa sakit, berarti kada bungas toh. Wah, itu kisah Nabi Yusuf ya. Nah baik, maka dia terfikir untuk menikah, dan ketika itu suku Khuza'ah pasti menolak. Ini enggak. Ketika yang datang adalah Qusay bin Kilab, sosok yang punya wibawa, sosok yang punya kekayaan, sosok yang punya ketangguhan, sosok yang punya kecerdasan, diterima. Qusay bin Kilab. Langkah kedua, nikah. Makanya nikah ini termasuk strategi juga, ya, untuk bisa menguasai sesuatu. Langkah ketiga, dia baik dulu dengan mertua. Qusay ini baik dulu, dia bantu dulu mertuanya, dia membantu dulu di kerajaannya, bahkan dia punya jabatan-jabatan penting. Sampai Hulail meninggal dunia. Ini jam-jam belum ada ya, nggak ada lagi nih. Kenapa? Karena suku Jurhum itu dia sengaja timbun jam-jam itu supaya suku Khuza'ah ini untuk mencari air itu dia beli ke lain tempat. Nanti akan muncul cerita jam-jam inilah yang kemudian memunculkan sumpah dan nazarannya Abdul Muthalib untuk menyembelih salah satu di antara 10 anak. Ya, ketika itu dia punya anak cuma hari satu aja. Nah, kita nanti akan bicara itu. Ya, ini. Kemudian Hulail ini meninggal dunia Hulail. Maka di saat itulah kemudian Qusay bin Kilab proklamirkan di seluruh wilayah Mekah bahwasanya dia adalah raja Mekah. Makalah adik-adiknya Hubbah, ipar-iparnya, terjadi perang yang kemudian banyak menewaskan. Maka akhirnya Qusay dibantu oleh saudaranya Zuhrah dari Bani Quraisy, membantu beliau.
datang dari Madinah, bahkan Imperium Romawi juga datang membantu. Akhirnya, mereka pun bersepakat damai antara Qusay dengan saudara iparnya. Lalu bagaimana caranya menengahin? Kita panggillah sosok salah seorang hakim, namanya Ya'mur bin Aus, seorang yang punya kewibawaan, kebijaksanaan, yang juga tua, usianya 120 tahun. Jadi orang dulu tua-tua. Akhirnya dipanggil, disumpah atas nama Allah. Jangan lupa mereka juga menyembah Allah. Disumpah atas nama Allah. Kemudian ditanya oleh Ya'mur bin Aus ini kepada Qusay, "Ya Qusay, kenapa engkau mengklaim bahwa kau adalah raja, mengambil kerajaan mertuamu ini?" Apa kata Qusay bin Kilab? "Wahai Ya'mur, kita semua paham bahwa ini Mekah yang pertama kali membuka adalah kakek saya Ismail, dan dia seorang nabi. Dan yang pertama kali datang ke Mekah ini adalah kelompoknya nenek saya dari suku Jurhum, dan dia membangun peradaban di Mekah. Dia membangun komunitas di Mekah ini. Dia membangun semuanya. Semua disebutin. Kemudian ditanya kepada adik-adiknya Hubbah, adik iparnya Qusay, ternyata diam. Karena mereka datang cuma untuk mengambil. Akhirnya dengan keputusan mutlak, Ya'mur bin Aus mengatakan bahwasanya kalau begitu Mekah ini diberikan kepada Qusay bin Kilab. Ini raja pertama Mekah. Setelah itu Qusay bin Kilab pertama yang dia bangun adalah Darun Nadwah. Ini simbol kekuasaan Mekah nanti. Darun Nadwah ini dijadikan simbol kekuasaan. Ya. Nanti di situ tempat bermusyawarah, di situ tempat berunding, di situ tempat mengadakan acara-acara besar dan lain sebagainya. Itu Darun Nadwah. Akan menarik nanti Darun Nadwah akan dijual oleh Bani Abduddara. Nah, Qusay bin Kilab punya anak yang menonjol itu 2. Abdul Uzza biasa, tapi dia menonjol. Tapi yang paling menonjol 2. Yang pertama adalah Abdul Manaf. Dia tangguh, dia cerdas, dia punya kelebihan fisik, dia tampan, dia punya wibawa, dia punya jabatan di tengah masyarakat, suaranya selalu diterima. Jadi kalau dia ngomong orang selalu ngikutin. Ini Abdul Manaf. Anak paling tua dari Qusay adalah Abduddara. Anak paling tua. Makanya kadang Qusay disebut Abu Abduddara. Jadi dia punya Abduddara? Dia punya kelemahan. Dia tidak punya kelebihan. Dia menonjol dari sisi kelemahan. Dia nggak punya apa-apa. Dia nggak punya wibawa. Dia nggak punya kekayaan. Dia nggak punya jabatan. Dia nggak punya kecerdasan. Abduddara ini. Bapak, coba kita lihat di sini. Sebagai seorang bapak, kita punya anak-anak banyak. Anak-anak kita misalnya taruhlah 4. 3 anak ini udah punya gawian. 3-tiganya udah sugih. 3-tiganya udah punya nama. 3-tiganya udah punya jabatan. Nang kada besi apa-apa nang si kunang ini. Ulun nanya lempen warisan pendulung kemana? Ini belum muncul syariat Islam nih. Karena dulu masih ada dukun-dukun juga nih. Nanti Abdul Muthalib juga banyak mendatangi dukun. Ya, untuk menengahi masalah sumur jam-jam dan masalah penyembelihan Abdullah. Mana yang kita pian nang kasihan yang mana? Tentu yang lemah, yang nggak punya apa-apa. Maka dikasihlah untuk yang lemah tadi. Ini sampai ini masih ada nih, ya kan? Kasihannya. Maka kemudian Qusay membuat satu surat bahwa kalau nanti aku tiada, maka tidaklah yang bisa menandai satu peperangan kecuali Abduddara. Tidaklah yang bisa mengasih makan minum jamaah haji kecuali Abduddara. Tidaklah yang membuka pintu Ka'bah dan pintu Darun Nadwah kecuali Abduddara. Maknanya apa? Abduddara lah raja Mekah. Abdul Manaf, Abdul Uzza, oke, setuju. Gak apa-apa, karena ini perintah Abah. Singkat kisah, Abduddara jadi raja. Abduddara punya anak-anak lagi. Abdul Manaf juga punya anak. Abdul Manaf punya anak namanya Hashim dan Abdul Syam. Anak pertama namanya Muthalib. Yang keempat namanya Naufal. Naufal beda ibu, satu bapak. Abdul Syam saudara kembar. Abdul Syam ini saudara kembarnya Hashim. Ada cerita menarik di sini. Ketika Hashim dan Abdul Syam ini mau dipisah, telunjuk Hashim ini nggak sengaja menusuk kepalanya Abdul Syam hingga berdarah.
Jangan lupa pada masa itu masih percaya dengan tatayur, ramalan. Ramalan-ramalan. Apa kata mereka meramal bahwa ini pertanda jelek. Pertanda jelek untuk Bani Hashim dan Bani Abdul Syam. Dan memang ternyata dua bani ini akan dimusuh. Bani Hashim melahirkan nanti Nabi kita, kemudian sampai kepada Bani Abbasiyah, karena Hashim punya anak-anak ya, ada sampai ke bawah lagi kan, namanya ada Abbas, ada Hamzah anaknya Abdul Muthalib kan, itu Bani Abbasiyah nanti. Nah, sementara dari Abdul Syam nanti muncul Bani Umayyah. Ini dua ini akan selalu perang. Nah, Hashim nggak setuju. Ketika Abduddar meninggal, diserahkan jabatan kerajaan kepada anak-anak Abduddar. Hashim menolak. Hashim dibantu oleh saudaranya Muthalib, oleh saudaranya Naufal, oleh saudaranya Abdul Syam, dan saudara-saudara dari keluarga pamannya Zuhrah, dan terus semua bantuan-bantuan dari Bani Quraisy lainnya ke Hashim. Tetapi anehnya kadang-kadang ada kelompok keluarga juga yang mendukung di Bani Abdiddar. Terjadi perang yang hampir saja membumi hanguskan Quraisy ini, kemudian ditengahi lagi. Bagaimana cara menengahi? Dipanggil lagi hakim yang lain. Maka dibagi dua. Darun Nadwa dan Ka'bah dipegang oleh Bani Abdiddar. Sementara yang mengasih makan minum jamaah haji dan yang menetapkan pajak itu Bani Hashim. Ini dibagilah dua, nggak ada lagi kerajaan oleh sosok satu, tapi langsung dibagi dua oleh hakim itu. Singkat kisah, Hashim meninggal di Gaza dalam sebuah peperangan di Gaza, Palestina. Hashim punya anak namanya Syaibah. Ya, anak-anaknya banyak ya. Kalau saya lihat di sini anaknya Hashim itu ada 4 ya, atau 5 laki-laki, kemudian 4 perempuan kalau tidak salah. Ada 5 laki-laki, 4 laki-laki dan 5 perempuan. Saya ingin garis bawahi namanya Syaibah. Ada Syaibah. Kalau anaknya banyak, ada Asad, ada Abu Saifi, ada Nalda, kemudian ada Syaibah. Perempuan ada Asifah, ada Khalidah, ada Da'ifah, ada Ruqayyah, ada Jannah. Nah, saya ingin garis bawahi pada Syaibah. Ketika Hashim meninggal dunia, Syaibah ini dibawa oleh ibunya ke kampungnya, karena ibunya adalah salah satu anak kepala suku. Dan dulu sebelum Islam datang, yang namanya perempuan anak kepala suku atau dia punya jabatan penting di masyarakat, dia boleh menceraikan suami. Dulu boleh. Talak ikam, talak. Kalau dulu diputuskan talak, walaupun istri yang meminta, yang mengucapkan talak, jatuh itu dulu. Nah, ini dulu ya, masa sebelum Islam datang. Nah, sekarang Syaibah kemudian dibawa oleh ibunya ke kampung. 7 tahun kemudian Muthalib itu paman saudaranya Hashim. Ya. Ini kalau kisah tentang lahirnya Nabi ini panjang ya. Jadi mulai sosok-sosok yang saya ingin sebutkan dulu, masalah sosok-sosok penting dulu. Syaibah kemudian dibawa oleh ibunya. 7 tahun kemudian Muthalib datang ke ibunya Syaibah. Dia bilang, wahai ibundanya Syaibah, istrinya Hashim, ini Syaibah punya kelebihan, dia punya kelebihan fisik, dia punya ketangguhan, dia punya kemampuan, dia cerdas. Dia cucunya Qusay bin Kilab. Maka izinkan Syaibah ikut saya, karena siapa tahu nanti dia punya jabatan penting di Mekah. Oh, nyamannya panjar binnya Hashim kan kenyamanan pian, ditolak. Terjadi cekcok, dipanggil Syaibah. Syaibah, ujar mamanya, kayak apa kami 4 paman, kau 4 undara. Bisa juga bahasa Banjar. Kata Syaibah 4 paman. Singkat kisahnya 4 paman. Dipertimbangkan, dalil-dalil alasannya dipertimbangkan, ikut paman. Anda tahu Muthalib? Muthalib ini apabila dia keluar dari kota Mekah dan masuk kembali ke Mekah, itu pasti membawa budak. Dibonceng di belakang. Dan kali ini budak yang dibawa oleh Muthalib dianggap budak ya, padahal dia bukan budak, dia keponakan. Kali ini yang dibawa itu adalah sosok yang, menawan. Itu perempuan-perempuan kalau lihat, bungasnya, itu ya budak Muthalib panjang kan nih. Asalnya budak, cerdas banget, ganteng, cakep, kemudian menonjol kelebihan, banyak kelebihan. Jadi buah bibir. Budak Muthalib yang paling cerdas, paling tampan, paling gagah. Jadi buah bibir. Budak dalam bahasa Arab Abdul, maka disambutlah Abdul Muthalib.
Itulah yang kita kenal dengan Abdul Muthalib, kakek Nabi. Namanya bukan Abdul Muthalib tapi Syaibah. Syaibah nama beliau. Ya. Jelas? Jadi kalau kita ngasih nama anak Abdul Muthalib, itu hambanya Muthalib artinya. Ini namanya Syaibah. Disebut Abdul Muthalib karena udah melekat. Menjadi buah bibir melekat. Oh ya, Abdul Muthalib, Abdul Muthalib. Nah, singkat kisah. Pada masa Abdul Muthalib inilah nanti terjadi penyerangan dari Raja Abraha dengan tentara bergajahnya. 50 hari setelah tentara bergajah itulah nanti Nabi lahir dalam kondisi menengadah seolah berdoa. Mata yang seolah pakai celak. Tali pusar sudah enggak ada lagi dalam kondisi hitam. Kemudian api di Majus itu padam dan lain sebagainya, termasuk munculnya bintang Ahmad. Saya ingin garis bawahin juga bahwa dulu masih percaya ramalan bintang, tapi nanti akan kita jelaskan. Nah, udah Isa ya? Belum. Syaibah, saya ingin cerita gini. Syaibah ini menikah dan dia punya anak satu, ya. Namanya Haris. Anaknya cuma satu. Nanti muncul najarnya. Anak cuma satu. Satu waktu kata Abdul Muthalib, ya. Abdul Muthalib berkata, "Inni lanaimun fil hijr." Aku tidur di dekat hijr. Idza atani atin faqala, maka datang sesuatu suara yang berkata, "Ihfiru thayyibah." Galilah thayyibah. Apa thayyibah? Kebaikan. Maka kemudian kata Abdul Muthalib, "Ma thayyibah?" Apa itu thayyibah? Summa dhahaba anni. Kemudian suara itu hilang. Faraja'tu ila madja'i, maka aku kembali ke tempat pembaringanku. Fanimtu, aku kemudian tidur bermimpi lagi. Faja'ani, datang kepadaku. Faqala, satu suara, ihfirul birah. Galilah birah. Birah itu, kalau tadi kan thayyibah itu baik, birah itu bukan cuma baik tapi manfaat. Birrul walidain, bukan hanya baik sama orang tua tapi memberi manfaat bagi orang tua. Ini yang susah. Banyak baik sama abah mama belum tentu bermanfaat. Yang ada kita memanfaatkan orang tua. Itulah. Makanya disuruh birrul walidain. Bukan thayyibul walidain, bukan tapi birrul walidain. Nah, ditanya mal birah, apa itu birah? Summa dhahaba anni, hilang lagi. Besoknya kata Abdul Muthalib, summa falamma kana min al-ghad raja'tu ila madja'i, maka besok ketika itu aku kembali ke pembaringanku. Fanimtu fihi, aku tidur mimpi lagi. Faja'ani, datang lagi. Faqala, dan dia berkata, firul madnunah, galilah hal yang menjamin. Ini pas musim paceklik nih. Ditanya mal madnunah, hilang lagi. Kemudian tidur lagi. Di malam berikutnya datang lagi suara itu dan dia mengatakan ihfirul zamzam. Nah, galilah zamzam. Teringat oleh Abdul Muthalib bahwa pernah ada nama Zamzam yang tidak asing lagi. Dia legenda, dia dongeng yang pernah ada. Nah, dia bertanya, "Ma Zamzam?" Apa itu Zamzam? Suara yang beberapa malam ditanya hilang, nah datang lagi hilang, datang lagi hilang. Kali ini dia jawab. Dan ini kata Abdul Muthalib yang mengatakan bahwasanya ini adalah wa araftu an qad sadaq, bahwa ini benar. Maka kemudian sedikit lagi apa jawaban orang dalam mimpi itu? Apa itu Zamzam? Orang dalam mimpi itu mengatakan, kata dia, Zamzam itu adalah sesuatu yang la tanzifu abada, tidak akan rusak selamanya, tidak akan pernah meluap, tidak akan pernah kering selamanya. Betul kan? Zam-zam ini sebanyak apapun pian yang mengambil tetap pada pernah kering, tidak pernah meluap. Kemudian dia cerita lagi, nanti akan kita lanjutkan pada kajian akan datang. Saya ingin habisin dulu yang ini. Kemudian wala tujammu taskil hajijal a'zam, kau bisa memberi makan orang yang berangkat haji yang mulia itu, yang agung. Kemudian dilanjutkan, inda qaryatin namal, di dekat qaryatin namal.
apa nama itu semut, apa nama, sarang semut. Bainal faras waddam, berada di antara kotoran, busa dan darah, di bawah paruh gagak. Baik, sampai sini. Nanti kita akan lanjutkan pada kajian akan datang. Gimana caranya? Yang jelas besok beliau datang ke dekat Ka'bah dan bagaimana tanda-tanda itu kemudian muncul. Saya kaitkan nanti juga dengan peristiwa Ishaq dan Nailah, dua patung yang masih ada pada waktu itu. Nanti ini juga ada kaitannya. Baik Bapak Ibu, barangkali ini yang kita sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini belum selesai, hadis ini belum selesai. Karena Isya sampai, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.